Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Ar-Rahmah, tepatnya di Jalan Usman Harun, Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Nah pemirsa, baru saja kemarin kita memperingati sebuah peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah menuju tempat yang sangat agung, yaitu Sidratul Muntaha. Namun alangkah indahnya akhlak Rasulullah SAW, meskipun ditinggikan di langit, namun tetap indah di bumi. Artinya tetap menonjolkan akhlak yang mulia. Nah, untuk itu pemirsa, di kesempatan Damai Indonesia siang hari ini kita akan membahas bagaimana keindahan akhlak Rasulullah SAW dengan judul Kiat Meneladani Akhlak Rasulullah SAW. Yang akan membahas tema ini bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah, ada Ustadz Rustandi, kemudian juga Kiai Haji Sumana Syafi'i dan juga Ustazah Ebira Hasanatina. Langsung saja pemirsa, kita simak Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ustazah, juga kiai kita dan Bapak Ibu jamaah sekalian, juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, baru saja kemarin kita sama-sama diingatkan dengan sebuah peristiwa yang teramat dahsyat, yang itu ukurannya bukan ta'akuli tapi ta'abudi. Itu ukurannya bukan logis, bukan bagiannya, bukan di rest areanya kita, di otaknya kita, tapi itu lebih ke arah kepada keimanan kita. Makanya disebutnya ta'abudi. Masuk akal, nggak masuk akal itu cerita, maka imani bagi orang yang beriman wajib percaya tentang sebuah peristiwa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah jamaah sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini diawali dengan peristiwa kesedihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri meninggal, yang menjadi backing beliau pun bapaknya meninggal. Sementara embargo ekonomi ada, kemudian dari orang-orang penguasa zolim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diisrakan dan dimi'rajkan. Ingat jamaah sekalian, mengacu kepada tema ini, Rasulullah seorang hamba yang mengalami peristiwa yang enggak pernah dialami oleh nabi-nabi lain, malah oleh makhluk yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit dengan derajat yang teramat tinggi sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap beliau memiliki akhlak yang mulia. Beliau tetap rendah diri, rendah hati, berada di bumi. Nah, maka dengan demikian Rasulullah, meski beliau menjadi seorang pemimpin para nabi dan rasul, Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin, tapi beliau enggak pernah sombong dalam kehidupannya. Sayang kepada yang kecil, hormat kepada yang ini serius banget kayak Jumat tuh, kayak khutbah Jumat ini. Hormat kepada yang tua, sayang kepada yang kecil. Apa hadiahnya? Apa hasilannya daripada peringatan Isra Mi'raj? Kita meniru akhlaknya Rasulullah. Pertama, diwajibkannya sholat dengan peristiwa Isra Mi'raj. Apa yang didapatkan dari orang yang suka sholat? Ini kalau yang hadir di sini insya Allah ahli ibadah nih. Masalahnya kalau orang yang suka sholat, Pak, mohon maaf, mukanya terang. Mukanya bersinar. Tuh kelihatan kan? Mukanya kelihatan. Iya, kelihatan. Iya. Min asaril wudu wa min asari sujud. Dari bekas wudu dan bekas sujudnya orang mah kelihatan. Nggak usah ditanya,
ente suka sholat apa enggak? Enggak usah ditanya. Kenapa? Memang orang kelihatan dari suka sujud dan suka sholatnya. Tapi mohon maaf, orang yang suka sholat kayak kita berharap ibadah kita semuanya diterima sama Allah. Optimis. Ustadz, saya bacaan saya masih belepetan, sholat. Ustadz, saya bacaan saya belum hafal semua, artinya sholat. Mau apapun kondisi kita, sholat. Orang yang sholat harus bisa menjaga karakteristik orang yang biasa sholat. Dan ini ada dalam jiwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang singkat ini nggak mungkin saya bicara sejarah Rasulullah secara detail, nggak mungkin. Tapi singkatnya saja, karakteristik orang yang suka sholat. Pertama, minimal ada di dalam surat Al-Fat ayat 29. Surat apa? Al-Fat ayat 9. Ibu mengong, ibu tenang ibu, tenang. Ya, punya aman lah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pahami sama kita, saya juga belajar. Kita sama-sama belajar untuk menauladani, mengikuti akhlak Rasulullah, karakter orang yang sholat. Ciri umat Nabi ini. Di dalam surat Al-Fat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'ala kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-ayah sadaqallahul azim. Lengkapnya cari dalam surat Al-Fat ayat 29. Ntar pulang dari sini buka. Ya. Ciri satu pertama, ciri umat Nabi yang suka sholat nih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ciri umat Nabi Muhammad yang suka sholat, yang biasa sholat kita, nggak usah ke orang lain. Kita itu antara engkau dan aku, antara kita semua. Asyidda'u 'alal kufar, tegas sama orang kafir. Makna secara umum tegasnya kepada orang kafir. Tapi secara harfiahnya kita tegas terhadap makna kekafiran, makna kekufuran. Orang yang punya sholat, yang biasa dengan sholatnya, ada penyakit-penyakit kufur dalam batin kita. Apa? Penyakit hati. Itu bentuk kekafiran. Apa kafir? Menutupi kebaikan, menutupi kebenaran. Jangan ke orang lain dulu, jangan keluar dulu. Pribadi kita perbaiki hati kita yang memiliki sifat kekafiran. Apa diantaranya? Sombong. Apa lagi? Iri. Kalau udah iri kenapa harus kedengki ya? Di mana-mana gitu Pak, asal udah iri dengki pasti itu. Kalau udah judi pasti net itu. Judi, net, pasti gitu. Iri, dengki itu pasti begitu. Iya, iri, dengki, apa lagi? Takabur, riya. Itu penyakit yang ada pada diri kita. Orang yang suka sholat, mohon maaf, saya belajar, kita semua belajar. Sebab di alam dunia ini belum ada yang benar Pak. Saya belajar, Bapak belajar, makanya jangan merasa diri orang jadi orang benar. Sebab kita lagi belajar. Yang benar cuma dua. Satu Rasulullah, dari mulai lahir sampai wafat beliau mah benar, dibimbing, diaping dengan wahyunya Allah. Tapi yang kedua, orang yang benar, orang yang meninggal husnul khotimah. Kita mah baru belajar benar. Makanya makanya kumpul di tempat yang benar, ngedengerin ustadz yang kelihatan kayak orang benar. Makanya kita lagi belajar benar. Satu, tegas sama orang kafir. Nih di belakang udah begini-begini Bu masalahnya. Saya cepetin. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Saling kasih sayang. Hei, orang yang suka sholat jangan suka hasud dong sama orang. Jangan suka dengki, jangan suka iri sama rezeki orang. Bu mohon maaf, nggak apa-apa orang iri sama kita, asalkan jangan kita iri sama orang. Kalau ada orang iri ke kita, kita jangan ngiri, nganan. Iya kan orang ngiri, ya kita nganan lah. Lah kalau dia ngiri, kita ngiri, tabrakan Pak. Satu, sayang sama yang kecil, hormat sama yang besar, ciri umat Nabi. Yang kedua, ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang ketiga, ciri umat Nabi Muhammad yang ketiga, ruku dan sujud hanya kepada Allah. Salat iya,
tahajud iya, tapi kadang-kadang sama Allahnya nggak percaya. Ini kenapa begini sih? Nggak percaya sama takdir Allah. Sujud dan ruku hanya kepada Allah. Yang keempat, ciri umat Nabi Muhammad, kalau udah beliau berdiri udah tanda-tanda nih. Tanda-tanda udahan. Yang keempat, selalu mencari ridhonya Allah. Selalu mencari ridho Allah. Dan yang keempat, wajahnya selalu bersinar, bercahaya. Kepada siapa? Kepada sesama saudaranya selalu tersenyum dan baik hati. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan segala dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Rustandi yang telah menyampaikan di segmen 1 ini. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kita keras dan juga kita tegas terhadap segala bentuk kekafiran ataupun kekufuran, dan sebegitu sebaliknya kita berkasih sayang dan berlemah lembut antara sesama. Itulah keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjukkan kepada kita semuanya. Nah pemirsa, di segmen berikut Ustazah Ebira akan melengkapi berkaitan dengan tema kita, bagaimana kiat meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sidik fatonah. Bagaimana beliau nanti akan menjelaskan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.